Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Axel Giovanni, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Perkenalkan, nama saya Sinta Satyana dengan NPM 23201030095 dari Rombel K1 Keuangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan tahap kedua yang berisi hasil proyek 3 hingga 7. Adapun perusahaan-perusahaan yang dianalisis dalam periode 2023 hingga 2024, yang pertama yaitu PT Artamahya Investama Tbk atau AIMS yang merupakan perusahaan yang berfokus pada perdagangan batu bara, kemudian yang kedua yaitu PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk atau BESS yang merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi laut batu bara dan juga nikel, serta yang ketiga yaitu PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk atau BSML yang merupakan perusahaan logistik maritim. Kemudian kita langsung masuk ke analisis kegiatan operasi dengan menggunakan common size dan index number. Jadi berdasarkan hasil analisis common size income statement, BSS unggul secara keseluruhan dalam kemampuannya menghasilkan laba bersih meski kinerjanya menurun di tahun 2024. Kemudian, BSML sendiri menunjukkan efisiensi terbaik pada beban struktural atau overhead, sedangkan AIMS mengalami penurunan operasional dan kerugian yang paling ekstrim akibat lonjakan beban umum dan juga administrasi. Kemudian, kita lanjut ke analisis index number income statement. Jadi, berdasarkan hasil analisis, ketiga perusahaan ini mengalami kontraksi kinerja pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. BSML sendiri menjadi perusahaan yang relatif stabil berkat efisiensi beban pokok meski laba bersihnya menurun. Kemudian BESS mengalami pemulihan pendapatan komprehensif lainnya, namun laba tertekan oleh kenaikan beban pajak dan juga operasional. Sedangkan AIMS mencatat kondisi terburuk dengan penurunan hampir seluruh pendapatan operasional. Kemudian kita langsung memasuki ke DuPont Analysis, di mana secara keseluruhan ketiga perusahaan ini mengalami tren penurunan kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024. BSML sendiri merupakan perusahaan dengan kinerja yang relatif paling tertolong di tahun 2024 dengan ROE dan efisiensi perputaran aset tertinggi di antara ketiganya, diiringi penurunan leverage. Kemudian BESS adalah perusahaan dengan struktur modal yang paling aman dan stabil berkat tingkat leverage yang paling rendah meski margin labanya merosot tajam. Kemudian AIMS sendiri memiliki kinerja keuangan yang sangat buruk dan berbahaya dengan NPM negatif yang masif, kejatuhan efisiensi perputaran aset, serta resiko keuangan yang ekstrim akibat ketergantungan utang yang melonjak drastis hingga di atas 1000%. Kemudian, kita masuk ke analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. Jadi, berdasarkan hasil analisis, secara umum BSML ini menjadi perusahaan yang memiliki performa keuangan yang paling stabil dan sehat, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan positif pada arus kas operasi, cash flow adequacy ratio yang sangat ideal di atas angka 100 yaitu di 225,77%, serta mampu memberikan kepastian return kepada investor dengan rutin membagikan dividen. Kemudian BESS memiliki kelebihan kas bebas, namun menghadapi tren penurunan performa yang sangat tajam pada tahun 2024 di hampir semua metrik utama operasional dan arus kas bebasnya, ditandai dengan penurunan tajam pada kas reinvestment ratio menjadi 3% pada tahun 2024. Sedangkan AIMS sendiri berada pada kondisi keuangan yang sangat beresiko dan tidak efisien, yang ditandai dengan arus kas operasi dan arus kas bebas yang konsisten defisit atau negatif, serta rasio kecukupan kas yang sangat minus, sehingga perusahaan ini mengalami tekanan likuiditas yang parah dan sangat bergantung pada pendanaan eksternal. Kemudian, kita masuk ke analisis likuiditas. Jadi, berdasarkan hasil analisis, BESS ini menjadi perusahaan dengan tingkat likuiditas yang paling tinggi dan sangat aman dalam melunasi utang jangka pendeknya. Namun, perlu mewaspadai anjloknya cash flow rasio secara drastis di tahun 2024 yang menandakan pelemahan pada kas operasional. Kemudian, BSML sendiri beroperasi dengan struktur likuiditas yang sangat ketat, di mana dengan rasio cepat dan rasio kas terhadap kewajiban berada di bawah angka 1, perusahaan ini cukup rentan terhadap tagihan jangka pendek yang mendadak meskipun arus kas operasinya cukup stabil.
Sedangkan AIMS sendiri berada dalam status krisis likuiditas akut di mana perusahaan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, baik dari ketersediaan kas maupun dari arus kas operasinya yang terus mengalami defisit. Kemudian kita beralih ke analisis solvabilitas. Jadi berdasarkan hasil analisis, BESS merupakan perusahaan dengan kondisi keuangan yang paling sehat dan beresiko paling rendah yang didukung oleh likuiditas kas yang melebihi beban utang rasio yang dapat dilihat dari rasio net debt yang negatif. Kemudian, BSML sendiri menunjukkan progres perbaikan kinerja pendanaan yang konsisten dari tahun 2023 ke tahun 2024 pada semua lini rasio. Sedangkan AIMS lagi-lagi menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sangat beresiko dan memburuk secara ekstrim akibat akumulasi utang yang melonjak tajam dan tidak terkendali pada tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan periode 2023 hingga 2024, ketika perusahaan ini menunjukkan kondisi yang sangat kontras, BESS sendiri menjadi perusahaan yang memiliki fundamental terkuat dan struktur modal yang paling aman dengan likuiditas kas yang tinggi yang mampu menutup seluruh kewajibannya secara mandiri meskipun perlu mewaspadai perlambatan arus kas operasi pada tahun 2024. Sementara itu, BSML tampil sebagai perusahaan yang paling stabil dan efisien dengan konsistensi dalam menurunkan beban utang serta memiliki rasio kecukupan arus kas yang sangat ideal bagi investor. Sebaliknya, AIMS berada dalam krisis keuangan akut atau financial distress extreme akibat defisit arus kas yang masif, ketidakmampuan mengendalikan lonjakan beban operasional, dan tingkat utang yang sangat beresiko. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.